Apapun yang terjadi, apapun yang kita alami, kita harus sikapi dengan lapang. Sadar atau tidak, dalam hidup ini kita sering berkeluh kesah seolah tidak ridho atas takdir ketentuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa ya rezeki saya hari ini seperti ini? Kenapa ya saya sudah tahajud, saya sudah puasa, bahkan di luar Ramadan saya tambah dengan puasa-puasa sunnah. Kenapa ya saya sudah mengamalkan ini, saya sudah zikir, kok tetap seperti ini? Ridho. Kenapa ya saya luar biasa, tak pernah henti berupaya sedemikian rupa, tapi kok tetap masih seperti ini saja? Ridho. Dengan demikian sulit ridho diperoleh, digapai tanpa keimanan tauhid yang mantap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karenanya, ketika kita ingin menggapai ridho Allah Subhanahu wa ta'ala ini, pertanyaannya, bagaimana agar kita bisa mendapat keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala, agar kita bisa memperoleh, menggapai ridhonya? Di dalam surat Al-Fajr ayat yang ke-27 sampai dengan ayat yang ke-30, Allah Subhanahu wa ta'ala dalam sebuah firman-Nya, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa-jiwa yang tenang, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Kembalilah kepada Rabbmu radiyah mardiyah, dengan ridha niscaya Allah meridhai. Fadkhuli fi ibadi, masuklah ke dalam golongan hamba-hambaku. Wadkhuli jannati, masuklah ke dalam surgaku. Otomatis syarat yang pertama adalah ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang tenang. Kita harus tenang, lapang, tanpa berkeluh kesah, menerima apapun yang kita sedang alami. Maka untuk mendapatkan ketenangan itu, di dalam surat Ar-Ra'd, surat yang ke-13 ayat ke-28, orang-orang yang beriman itu hatinya akan tentram dikarenakan mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah bizikrillah tatmainnul qulub. Ketahuilah, dengan hati berzikir terpaut kepada Allah, niscaya akan diperoleh ketenangan di hati. Ketika kita memperoleh sebuah kelapangan, kita ingat Allah. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Diberi sehat, diberi lapang, kemudahan, rezeki melimpah ruah, popularitas di sandangnya. Orang yang tenang dia pautkan pada Allah. Hadza min fadli Rabbi, ini karunia dari sisimu ya Allah. Maka hatinya akan tentram. Pun jikalau dia dalam keadaan kesulitan, sakit, kekurangan ekonomi, apalagi dalam nuansa masih tetap mewabahnya virus corona ini,
dia ridho, dia sikapi dengan tetap lapang, dia ambil hikmahnya, dia ridho, simbolnya adalah sabar. Dan ridho itu tidak sama dengan pasrah. Ridho itu bersikap aktif, dia tetap ikhtiar maksimal, namun apapun hasilnya belum juga digapai, dia tetap sikapi dengan sabar, hatinya terpaut kepada Allah. Insya Allah, kalau orang yang senantiasa terpaut pada Allah hatinya, maka dia akan mendapatkan ketenangan. Kalau sudah demikian, irji'i ila rabbik. Kalau sudah demikian, maka layak dia akan nyaman batinnya, layak dia memperoleh sesuai ayat berikutnya dalam surat Al-Fajr ini, ayat yang ke-29, setelah irji'i ila rabbiki radiyah mardiyah, maka dia ridha, dia menerimanya, baru mardiyah. Untuk menggapai ridha Allah, kita harus ridha atas segala ketentuan Allah. Mustahil, nonsen, tidak mungkin kita mendapatkan menggapai ridha Allah kalau kita tidak ridha atas takdir ketentuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukankah rukun iman yang keenam, iman pada qadar Allah Subhanahu wa ta'ala? Maka kalau sudah demikian, akhirnya fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati, masuklah ke dalam syurgaku. Wadkhuli fi ibadi, masuklah wahai hamba-hambaku, wadkhuli jannati, dan masuklah ke dalam syurgaku. Kita akan dikatakan sebagai hamba Allah kalau hati kita terpaut pada Allah, tenang, nyaman batin kita. Karena kita ridho, Allah pun menurunkan keridhoannya. Maka pada khuli fi ibadi, kita digolongkan sebagai hamba Allah. Ciri utama hamba Allah dua saja. Yang pertama, sebagai hamba la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Tiada daya, tiada upaya melainkan dengan bantuan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, kita hamba fakir, tiada daya. Kita betul-betul karena kita hamba, kita harus mau menerima, kita harus mau menerima takdir Allah. Kita yang harus cocok dengan apa yang Allah inginkan, bukan Allah yang harus cocok dengan keinginan kita. Maka kalau kita sudah memposisikan sebagai hamba, wadkhuli jannati, masuklah ke dalam syurgaku. Belum surga yang sesungguhnya kelak di negeri akhirat. Orang-orang yang ridho hidupnya, dia akan mendapatkan surga dunia, lapang hatinya. Dan insya Allah otomatis ridho kalau kita gapai, maka gerbang keridoannya pun menghiasi hidup dan kehidupan kita. Kita untuk menggapai ridha Allah, jangan lupa di samping kita harus mantap pada Allah, cinta pada Rasulullah, komitmen dalam Islam kita dan iman kita, dan terpenting adalah bagaimana mungkin kita mendapat keridhaannya kalau tidak orang tua kita, kedua orang tua kita ridho pada kita. Ridha Allah bi ridhal walidain wa suhtullah bi suhtil walidain. Gapailah keridhaan Allah dengan mendapatkan keridhaan daripada kedua orang tua kita. Simpulannya, untuk mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala, kita harus nyamankan hati kita. Kita harus senantiasa pautkan hati kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jika demikian halnya, maka kesimpulan utama daripada tema ini, bagaimana kita untuk bisa menggapai ridha Allah Subhanahu wa ta'ala, kita harus ridha atas segala ketentuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena dengan demikian, yakinlah orang yang ridha akan memperoleh 5 manfaat besar. Apa itu? Yang pertama, orang yang ridha senantiasa dia optimis menatap hidup ini, dia selalu mengambil hikmah di balik semua peristiwa, pasti agar tujuannya
untuk lebih mendekatkan diri pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang ridho, insya Allah hatinya akan lapang, tenang, jauh dari penyakit hati. Insya Allah orang yang ridho, hablum minallahnya akan bagus, hablum minannasnya pun demikian. Tidak mungkin orang yang ridho dihinggapi aneka macam penyakit hati, karena bersih tauhidnya pada Allah, bagus hubungannya sesama makhluk, hablum minannasnya pun terlebih demikian. Orang yang ridho, dia tetap hidupnya ini akan selalu husnuzon, pede, PA-nya mantap, percaya dirinya, percaya Allah Subhanahu wa ta'ala sedemikian rupa menghujam pada dirinya, sehingga tetap teguh dan tetap istiqomah dalam amal solehnya. Orang yang ridho, insya Allah Allah akan berikan setiap kesulitan jalan keluar untuknya. Dan insya Allah orang yang ridho senantiasa hidupnya istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma ya Allah, Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Ya Allah, kami mohon ya Allah keridhaan dari sisimu ya Allah, dan syurgamu ya Rabb, dan kami berlindung dari murkamu serta dari jerat api neraka. Jadikan ya Allah, apapun kondisi yang terjadi, senantiasa kami menjadi hamba-hamba yang ridho atas segala ketentuanmu ya Allah. Bimbing kami senantiasa istiqomah di jalanmu, menggapai keridhaanmu. Amin ya Rabbal Alamin. Semoga Allah meridhoi kita semua. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Mohon maaf lahir batin, yang benar semata dari Allah, hilaf salah dalam penyampaian ini itulah kehilapan, kesalahan, kedoifan kami. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.